Selamat datang. Coba deh bayangin, gimana kalau karir Anda sebagai aparatur sipil negara atau ASN bisa melesat secepat roket? Nah, di penghujung 2025, pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah perombakan besar yang ngejanjiin hal itu. Serius, ini bukan sekedar aturan baru biasa. Ini tuh punya potensi jadi sebuah revolusi. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih dampaknya buat jutaan ASN di seluruh negeri. Oke, coba kita jujur-jujuran deh. Kalau dengar kata PNS, apa sih yang langsung muncul di kepala? Seringnya, ya gambaran karir yang jalannya pelan banget. Birokrasinya ribet, bener nggak? Keluhan soal nunggu promosi yang rasanya kayak nunggu seabad atau aturan yang kaku, itu udah jadi cerita klasik lah. Nah, rasa frustrasi massal inilah yang sebenarnya jadi target utama dari semua aturan baru ini. Mari kita mulai dari dasarnya dulu. Perubahan ini tuh bukan cuma soal ganti prosedur loh. Ini tentang mengubah cara pandang, mindset. Badan Kepegawaian Negara atau BKN sekarang lagi bertransformasi. Dari yang tadinya kita kenal sebagai pengawas, jadi pendukung talenta. Ini pergeseran paradigma yang fundamental banget. Nah, ini dia inti perubahannya. Coba bayangin deh, BKN yang dulu mungkin lebih sering diasosiasikan sama cambuk pengawasan dan disiplin, sekarang ganti haluan. Mereka megang peta dan kompas untuk bantu pengembangan karir kita semua. Fokusnya itu geser 180 derajat, dari yang tadinya menghukum, sekarang jadi melindungi dan mengembangkan. Ini kayak mengubah DNA birokrasi kita loh. Dan kutipan dari kepala BKN ini, wah benar-benar merangkum semuanya dengan pas. Kenapa sih rasa tenang itu penting banget? Simple, karena pegawai yang merasa aman dan didukung itu adalah pegawai yang paling inovatif dan produktif. Tujuannya yaitu menghilangkan rasa was-was sama sistem yang nggak pasti, biar setiap ASN bisa fokus 100% buat berkarya dan bertumbuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kayaknya paling ditunggu-tunggu nih. Gimana caranya aturan baru ini beneran bisa bikin karir Anda ngebut? Yuk kita lihat detailnya satu persatu. Nah, ini dia nih yang paling kelihatan bedanya. Coba lihat, dulu karir kita itu ibaratnya kayak siput, ya kan? Cuma ada 6 kali kesempatan promosi dalam setahun. Lambat banget. Sekarang, wow, lihat deh, jadi ada 12 periode promosi. Artinya, kesempatan itu datang tiap bulan. Ini benar-benar game changer. Bukan lagi soal nungguin jadwal, tapi soal kitanya nih, seberapa siap buat tancap gas. Eits, tapi bukan cuma soal frekuensi promosi aja. Hambatan-hambatan lain juga ikut didobrak. Uji kompetensi yang sekarang ada 12 kali setahun, itu artinya lebih banyak panggung buat unjuk gigi. Punya ijazah S2 atau S3, sekarang lebih gampang diakui. Semua ini tuh kayak ngebangun banyak jalan tol baru menuju puncak karir. Nggak lagi lewat jalan setapak yang muter-muter. Oke, percepatan karir individu itu keren banget. Tapi, gimana dengan mesin birokrasinya sendiri? Nah, di bagian ini, kita bakal lihat gimana sistem di belakang layar dirombak total biar jadi lebih cerdas, lebih cepat, dan yang paling penting, lebih adil buat semua. Coba deh ingat angka ini baik-baik. 5. BKN sekarang punya janji baru. Lupakan deh drama nunggu berbulan-bulan buat SK atau urusan administrasi lainnya. Sekarang targetnya jelas, maksimal 5 hari kerja. Ini adalah janji efisiensi yang konkret, kayak pisau bedah yang memotong tuntas birokrasi yang berbelit-belit. Jadi, gimana caranya keadilan ini bisa terwujud? Ada 3 pilar utamanya. Pertama, sistem meritokrasi diperkuat. Jadi, pejabat BKN nggak lagi ikut-ikutan di panel seleksi, biar lebih objektif. Kedua, semua dibikin serba digital, biar transparan. Dan yang ketiga, ini nih yang seru, ada pendekatan jemput bola. Artinya, sistem nggak lagi pasif nungguin, tapi secara proaktif nyari dan memburu talenta-talenta terbaik di seluruh Indonesia. Keren kan? Anda mungkin bakal sering dengar istilah talent DNA. Sebenarnya ini apa sih? Anggap aja ini kayak pemetaan genetik buat karir Anda. Sistem bakal ngidentifikasi apa kekuatan unik Anda, potensi yang masih terpendam, sama kompetensi inti Anda. Tujuannya, biar pengembangan karir Anda itu nggak lagi satu ukuran buat semua, tapi benar-benar dirancang khusus sesuai DNA talenta Anda masing-masing. Pertanyaannya, apakah semua ini cuma buat bikin ASN seneng aja? Tentu enggak. Poin kuncinya di sini adalah kemajuan karir Anda itu jadi bahan bakar buat kemajuan bangsa. Yuk kita lihat gimana semua ini nyambung ke visi nasional yang jauh lebih besar. Pada akhirnya, goalnya ya ini, memastikan kinerja Anda sebagai ASN itu sejalan sama agenda besar pembangunan nasional dari Presiden, yang kita kenal sebagai Astacita, atau 8 program prioritas, plus visi pembangunan di daerah Anda. Jadi tiap kali Anda naik pangkat atau berkembang, secara nggak langsung Anda lagi ikut mendorong Indonesia maju.
Dan kutipan ini tuh kayak pesan yang jelas banget, terutama buat para manajer dan pengelola kepegawaian. Era jadi penghambat itu udah selesai. Tugasnya sekarang adalah jadi fasilitator kesuksesan tim Anda. Karena cuma dengan melindungi hak dan potensi ASN lah, tujuan besar negara bisa kita capai bareng-bareng. Nah, setelah kita lihat semua detailnya, coba kita ambil langkah mundur sejenak. Sebenarnya, gambaran besar apa sih yang coba dilukis sama semua reformasi ini? Wajah birokrasi masa depan yang seperti apa yang lagi kita bangun? Jadi, inilah janji besarnya. Ada 3 pilar masa depan yang mau dibangun. Pertama, ASN yang merasa aman, berdaya, dan super kompetitif. Kedua, jalur karir yang lurus dan cepat, bukan lagi labirin yang bikin pusing. Dan hasil akhirnya, sebuah mesin birokrasi yang profesional, gesit, dan siap banget ngadepin tantangan zaman. Tadi kita mulai dengan pertanyaan soal jalur karir yang lambat kan? Nah, sekarang dengan semua fondasi baru yang udah diletakkan, pertanyaan besarnya jadi beda. Apakah ini beneran fajar baru bagi pelayanan publik di Indonesia? Mampukah reformasi ini melahirkan birokrasi kelas dunia yang kita semua idam-idamkan? Cuma waktu dan implementasi yang serius yang bisa menjawabnya.